Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita di majelis ilmu di malam ini di hari Rabu nih kita akan melanjutkan pembahasan keutamaan tauhid ya. Kata Asy-Syaikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bergelimang dosa namun tauhid benar itu lebih baik dibanding minim dosa tapi tauhid rusak. Kemudian dikatakan qul huwallahu ahad, meski jumlah hurufnya sedikit namun seimbang dengan sepertiga Al-Quran ya, maksudnya surat Al-Ikhlas ya, sebab kandungannya adalah tauhid, sehingga diketahui bahwa ayat-ayat tentang tauhid lebih afdol atau lebih utama dibanding selainnya. Ini jadi perkataan Ibnul Qayyim ya. Kita mungkin jelaskan satu persatu aja dulu. Bergelimang dosa namun tauhid benar ya, itu lebih baik dibanding minim dosa tapi tauhid rusak ya itu. Jadi seorang hamba punya tauhid tapi dia bergelimang dosa, katakanlah maksiat, kesalahan yang terkadang juga dosa baik yang sengaja maupun tidak disengaja ya dia lakukan tuh ya, tapi dia bertauhid, itu benar ya gitu, dibandingkan dia minim dosa tapi tauhid rusak gitu ya. Ya tauhid rusak maksudnya musyrik diantaranya gitu ya diantaranya ya. Tapi dia misalnya orang yang berilmu, misalnya dia orang berilmu minim dosa lah gitu ya, tapi tauhidnya rusak gitu. Tuh. Sebenarnya yang namanya tauhidnya rusak dibandingkan dengan keilmuannya atau kebaikannya ya, atau tadi minim dosa lah, tapi kalau tauhidnya rusak ya tidak ada apa-apanya gitu ya. Karena justru tauhidnya dulu yang harusnya dibenarkannya gitu. Maksudnya yang dikatakan oleh Asy-Syaikh di sini bahwa ya lebih mending lah kalau seseorang itu punya atau bergelimang dosa, banyak dosa ya gitu, tapi dia bertauhid gitu ya gitu, lebih mending lah gitu dibandingkan dia orang yang minim dosa tapi tauhidnya rusak gitu ya gitu. Karena dengan tauhidnya rusak itu justru ya amalan yang lain tidak akan bisa menolong ya gitu, tidak diterima, tidak akan bisa menolong amalan yang lain. Tapi ketika ia bergelimang dosa, tauhidnya benar, maka tauhid itu akan menolongnya gitu ya gitu. Bisa jadi tauhid itu akan menolong dia untuk bertaubat karena dia sadar akan kesalahannya gitu ya gitu. Artinya seorang hamba yang pasti dia melakukan dosa, namun ketika ia bertauhid pasti
dia akan mencoba untuk meninggalkan dosa itu. Kalau dia sadarkan atas tauhid itu kan gitu. Ya sadar juga atas dosanya, jelas pasti. Ketika dia sadar atas akidahnya, atas tauhidnya, dia sadar akan dosanya gitu ya gitu. Dibandingkan orang yang punya banyak kebaikan tapi tauhidnya rusak, karena kebaikan itu tidak akan bisa menolongnya ya. Oke, kita jeda dulu ya, ada yang sholat. Tuhan sangat pencemburu ya. Tauhid itu berhala gitu. Tauhid. Togut. Togut itu segala jenis kesyirikan lah gitu. Togut itu segala bentuk jenis kesyirikan ya gitu. Itu togut. Ada beberapa perkara yang dikhususkan namanya togut, tapi nanti itu bahasanya ya. Tapi intinya togut itu berbagai jenis kesyirikan. Nah, kita ke perkataan selanjutnya, bahwa surat Al-Ikhlas meski jumlah hurufnya sedikit ya, itu singkat ya, tapi seimbang dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya dari segi makna ya gitu ya, dari segi makna, bukan kita tinggal baca surat Al-Ikhlas 3 kali kemudian hatam Quran gitu ya. Jadi kayak hatam Quran gampang pisan gitu ya gitu. Karena kan Al-Quran juga kan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ya gitu, nggak cuma Al-Ikhlas saja gitu ya. Jadi maksudnya di sini yang dijelaskan adalah kandungan maknawi ya, seperti Al-Quran itu yang ditunjukkan dalam hadis itu, bukan kandungan secara zahir ya, secara makna, karena kandungan tauhid ya maksudnya gitu ya gitu. Sehingga diketahui bahwa ayat-ayat tentang tauhid itu lebih afdol dibandingkan ayat-ayat tentang yang lainnya, karena itu disebut sepertiga Al-Quran ya, karena maknanya ya gitu. Iya, karena tauhid itu lebih afdol, dan juga seorang hamba yang bertauhid pasti amalannya mengikuti tauhidnya gitu ya gitu. Sudah dijelaskan tentang seorang hamba yang bertauhid, pasti dia tidak akan mencari pekerjaan yang haram ya gitu. Dia pasti akan mencari pekerjaan yang halal ya gitu. Nah itu iya. Orang yang bertauhid juga ketika penghasilannya kecil, penghasilannya kadang kurang merasa cukup lah gitu, tapi dia qanaah gitu ya gitu. Qanaah. Ya bersabar gitu ya. Itu orang yang bertauhid ya gitu. Karena justru jelas Allah sebenarnya mencukupinya, cuman kadang kita yang kurang sabar gitu ya, kurang sabar sehingga
kurang bersyukur juga, ya betul, kurang bersyukur, sehingga kita tentunya merasa ini tidak cukup gitu ya, padahal sudah cukup sebenarnya bagi Allah gitu ya gitu. Kurang terus Ya kita kadang yang merasa kurang gitu ya, karena kurang bersyukur, kurang bersabar gitu, ya, gitu. manusia. Iya. Dan juga orang yang bertauhid pasti dia ketika melakukan bisnis pasti bisnis yang halal gitu ya gitu. Tidak mencari dengan riba dan sebagainya, jujur gitu ya itu. Iya. Dan orang yang bertauhid pasti mencari ilmu ya. Ilmunya ilmu yang benar-benar hak gitu ya. Gitu ya. Tidak sembarang ilmu dia cari gitu ya gitu. Ilmu yang hak gitu ya gitu. Karenanya kan ada ilmu, dan kita bagaimana ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi dengan ilmu itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang memang gambaran seorang mukmin yang di masa ini agak berat ya. Bagaimana ilmu itu bisa terimplementasikan ya, itu yang memang sangat berat ya. Sehingga tentunya dengan tauhidlah jadi landasan dia dalam mencari ilmu ya gitu. Sehingga nanti dia termotivasi, ilmu saya tidak akan sekedar ilmu ya, tapi bisa diimplementasikan dengan amal. Itulah orang yang bertauhid ya gitu. Dan dasarnya adalah keikhlasan gitu ya gitu. Itu orang yang bertauhid ya gitu. Nah kemudian perkataan beliau juga man haqqaqa at-tauhid wal istighfar. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dan istighfar. Fala budda an yurfa'a anhu asyarru. Ini saya akan diangkat darinya keburukan itu. Falihada qala Zunnun. Oleh karena itu Zunnun itu sebutan Nabi Yunus alaihissalam. Dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87. Walihada yakrinullahi bainat tauhidi wal istighfari fi ghairi maudiin. Qaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik walil mu'minina wal mu'minat. Oleh sebab itu pula Allah menggandengkan antara tauhid dan istighfar di beberapa tempat, seperti firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik walil mu'minina wal mu'minat, surah Muhammad. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sembahan yang hak selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nah di perkataan ini mengandung faedah tauhid dan juga istighfar. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dan istighfar, niscaya diangkat darinya keburukannya. Sehingga tentunya tauhid tidak hanya di perkataan, tidak hanya diikrarkan ya, tidak hanya di lisan ya, tapi bagaimana direalisasikan tauhid itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya, direalisasikan ya.
sehingga hasilnya akhlaknya mulia, beradab, dan diantaranya juga ibadahnya benar tuh ya. Jadi realisasikan tauhid itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Lisannya tidak mengucap kecuali ucapan yang baik ya gitu. Dan nasihatnya tidaklah terucap kecuali nasihat yang baik dengan cara yang baik pula ya gitu. Itulah orang yang merealisasikan tauhid ya gitu. Dan juga beristighfar. Ucapan istighfar ya, bertobat akan kesalahan ya, baik sengaja atau tidak. Dan juga istighfar itu, taubat itu mengandung beberapa syarat ya untuk diterima. Dia harus menyesal, beristighfar, bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang dilakukan itu ya gitu. Dan dia meminta maaf atau mengganti apa yang dirugikan dari orang lain ya, apa yang dizolimi gitu ya. Ada barang yang dia ambil, dia harus kembalikan ya, atau dia ganti gitu ya gitu. Ada hutang harus segera dibayar gitu ya gitu. Itu juga Nabi 100 kali gitu ya. Iya, Nabi sampai 100 kali ya, beristighfar ya gitu. Iya. Jadi kita dawamkan istighfar. Hanya saja istighfar itu bukan hanya sekedar ucapan ya, tapi harus benar-benar implementasi dengan perbuatan ya gitu. Itulah istighfar ya. Nah, jaminannya adalah diangkat darinya keburukan ya. Ketika adanya keburukan memang ini harus jadi muhasabah buat kita ya. Barangkali tauhid kita ya, rasa tawakal kita, rasa qanaah kita belum sampai juga ya gitu. Ini yang kadang-kadang memang berat ya. Adanya ujian gitu ya, gitu. Keburukan. Jadi adanya keburukan, ujian yang menimpa kita itu memang karena kasabat aydihim ya gitu. Itu ya. Jadi karena perbuatan tangan kita ya gitu. Itu yang harus kita sadari ya gitu. Karena itulah beristighfar itu adalah sebuah jalan ya gitu. Karena itu keburukan itu akan dihindarkan ya gitu. Di dalam surah Al-Anfal ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun ya gitu. Dan tiadalah Allah menguji atau menyiksa mereka ya, sedangkan di antara mereka ada yang beristighfar ya. Jadi Allah tidak akan menyiksa seorang hamba, memberikan keburukan kepada seorang hamba ketika dia beristighfar ya gitu. Ya bisa jadi memang ketika keburukan itu datang ya, ya kita tidak sadari gitu ya, memang sudah garis takdirnya gitu ya, maka mungkin itu kurang istighfar kita gitu ya gitu. Maka ini harus kita dawamkan istighfar ya gitu. Nabi Yunus saja mendawamkan kalimat ini ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya gitu. Atau kita bisa memakai lafaz istighfar yang lain ya gitu, dengan astagfirullah wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya ya. Atau cukup ya dengan astagfirullah 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 terus dia diulang gitu ya gitu. Hah? Iya bisa. Iya. Banyak lafaz istighfar ya yang bisa kita dawamkan terus menerus ya. Dan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus itu tidak disebutkan berapa kali beliau mengulang kalimat ini. Jadi terus diulang gitu ya. Ketika dalam kesulitan apalagi gitu ya, Allah akan menolong kita ya gitu. Jadi Allah gandengkan antara tauhid dan istighfar. Di antaranya dalam surah Muhammad
ayat ketiga ya gitu. Ayat 19 ya. Ayat 19. Falam annahu la ilaha illallah ya, ayat 19 ya. Nah itu tentang tauhid. Nanti kita akan bahas perkataan yang lainnya tentang tauhid ya. Bagaimana nilai-nilai tauhid yang harus sangat mengena pada diri kita, dan semoga Allah mudahkan segala perbuatan kita, segala urusan kita dengan terus merealisasikan tauhid, menyempurnakan tauhid ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa minkum. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.